Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya pagi ini kita dapat melaksanakan wirid mingguan kita, yang pada hari ini bertemakan tentang fikih toharoh. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, Bapak Inspektur, Ibu Sekretaris, Bapak Auditor Utama, dan Bapak Ibu Irban yang kami hormati, Bapak Ustadz yang saat ini sudah hadir bersama kita. Seterusnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, kita mulai saja wirid kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Fauziah Rahmawati. Kepada Saudari Rahma dipersilahkan. Terima kasih, Tasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin share screen, Bapak Ibu. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjiannya, yang telah Dia ikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rahma yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala bagi kita yang mendengarkan. Acara selanjutnya, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zudi Ibadur Rahman. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Ya, bismillah. Suara saya jelas, Bu Natasha dan Bapak Ibu semua? Jelas, Pak. Ya, siap, baik. Terima kasih. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya doakan yang barusan jawab salamnya ikhlas. Kalau punya utang, semoga cepat lunas utangnya. Amin. Amin. Oh, ini banyak yang berutang, Bapak Ibu ya.
Ya, yang belum berangkat pergi haji umroh, Insya Allah Allah mudahkan jalannya, amin. Yang belum bertemu jodohnya, semoga Allah jumpakan dengan jodoh terbaik, amin. Yang sudah nikah nggak usah amin lagi ya bapak-bapak terutama ya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim barik ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, Inspektorat Sumatera Barat yang Allah muliakan, tak bisa saya sebut satu persatu, tapi insya Allah kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah derajat takwa kita saja. Senang sekali pagi ini jumpa kembali dengan Bapak Ibu semua untuk mengkaji salah satu hal atau bahasan paling penting dalam agama kita, yaitu fikih, dan lebih detail lagi fikih ibadah, lebih detail lagi fikih toharoh. Ya, jadi fikih toharoh itu ibarat gerbang ya, untuk masuk kepada ibadah ritual yang rutin kita jalankan. Misalnya sholat. Sholat kita harus dalam keadaan suci. Baik, nanti kita bahas juga tentang syarat sah sholat ya. Suci badannya, suci tempat sholatnya, suci baju yang dipakainya, ya. Dan ini semua tidak bisa kita eh, terapkan ketika kita belum memahami fikih taharah. Jadi fikih taharah itu adalah gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain, ya. Sebagaimana kata para ulama, taharah itu merupakan syarat, Bapak Ibu ya. Syarat yang artinya kalau kita tidak eh, melakukan taharah maka tidak bisa masuk kepada ibadah-ibadah berikutnya. Nah, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai fardu atau rukun-rukun berwudu yang tadi dibaca oleh siapa tadi, Bu Fauziah ya, ayatnya ya, surah Al-Maidah ayat 6 yang ini kita bahas di pertemuan sebelumnya. Secara singkat, rukun wudhu atau yang wajib dikenakan ketika kita wudhu yaitu 6. Saya mau flashback sedikit ya supaya memanggil memori kita yang lalu ya. Yang bila kalau 6 bagian ini sudah terkena wudhu, terkena air wudhu, maka wudhu kita dianggap sah, gitu ya. Ya, tentu yang pertama niat, kemudian kedua wajah, ya, semua penampang yang di depan, kemudian yang ketiga tangan, ujung jari sampai siku, yang keempat kepala, ya kemarin kita bahas juga kepala itu penjelasannya ya cukup sebagian kepala saja ya, karena Nabi dalam prakteknya pernah berwudu dengan tetap menggunakan imamah. Imamah itu peci yang dililit sorban ya. Dan beliau tidak lepas, beliau hanya beginikan sedikit saja, kemudian kenakan bagian kepala yang ada rambutnya. Ya. Kemudian setelah itu kaki dari ujung jari sampai mata kaki ya. Telinga dikecualikan ya, tidak bagian rukun wudhu. Ya. Tapi kita insya Allah pagi ini akan membahas tentang sunnah-sunnah berwudhu, Bapak Ibu sekalian. Share screen saya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ya ini ngaji orang lamo. Nah, pada kesempatan pagi ini ya Bapak Ibu sekalian kita membahas tentang sunnah-sunnah berwudu. Apa saja yang disebut sebagai sunnah-sunnah berwudu ya. Di kitab ini At-Tarhib fi Adillati Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau disebut kitab fikih Syafi'i ada 10 ya sunnah daripada berwudu ya. Dan dalil daripada kesunahan ini ada dalam hadis ya, baik yang diucapkan oleh Nabi maupun yang dipraktekkan Nabi langsung dan disaksikan oleh para sahabat. Jadi dalil itu ada dari Quran ayat, ada dari hadis ya, ada kemudian namanya ijma. Ijma itu adalah kesepakatan ya. Nah, dalam konteks rukun wudhu tadi, semua dalilnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang kita bahas pertemuan lalu, yang tadi dibaca oleh Bu Fauziah ya. Dan sunnah-sunnah berwudhu dalilnya ada dalam hadis-hadis Nabi yang semuanya dicatat oleh kitab ini. Ada 10 sunnah-sunnah berwudhu. Apa saja?
Yang pertama namanya tasmiyah. Tasmiyah itu basmalah. Berarti basmalah sebelum melakukan apapun. Ya, basmalah itu sebetulnya mutlak kita lakukan saat akan mengerjakan bentuk kebaikan apapun. Dalam prakteknya, ya, Rasul SAW satu ketika, ini ada nomor satu dalam hadis riwayat Imam Nasai, ya, satu ketika Nabi itu minta air kepada sahabat Anas bin Malik. Ya, kata Nabi, hal ma'a ahadin minkum ma, apakah ada yang punya air? Ya, untuk berwudu, Nabi ingin berwudu. Kemudian diberikanlah air kepada Nabi SAW dan beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana sambil memasukkan itu beliau bilang tawaddau bismillah, ya. Berwuduklah kalian dengan mengucapkan basmalah. Artinya kalau sudah mau mulai, ya, dalam eh, gerakan mau tangan mau menyentuh air, ucapkan bismillah. Ini sunnahnya. Juga secara mutlak bismillah itu dianjurkan, kata Nabi dalam hadis yang lain, kullu syai'in dzu balin, setiap perkara yang punya sesuatu yang penting, ada kepentingan kita di sana, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia ada potensi terputus dari rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang Allah muliakan, kita mesti biasakan berbuat apapun mulai dengan basmalah, dan kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, ya, bismillah, ya. Bahkan makan makan yang sahih itu atau dalil yang valid itu kita cukup mengucapkan basmalah. Sekalipun tidak dilarang untuk baca doa makan yang biasa kita pakai, ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Bagus, lengkap. Tapi minimal kita baca basmalah, bismillah saja udah cukup. Sekarang bagus konten-konten kreator, ya, food vlogger itu biasanya mau makan bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus nih budaya seperti ini. Jadi berwudu pun begitu, Ibu sekalian. Ketika kita akan memasukkan tangan kita ke dalam bejana, kalau ini konteksnya zaman dulu, ya, bejana, ya, atau wadah air, kalau sekarang keran gitu, ya, kita ucapkan bismillah. Kalau di kamar mandi gimana? Di kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan kalimat thayyibah, ya, ucapan-ucapan zikir, apalagi ayat atau hadis, ya. Terus bagaimana dalam hati saja? Kalau Bapak Ibu wudhu di kamar mandi, maka basmalahnya cukup dalam hati saja. Ya, ini yang pertama, sunnah berwudhu. Yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Sebelum kalau kita berwudu di memakai bejana atau pakai wadah air, sebelum kita masukkan tangan ke sana, disunahkan cuci tangan dulu, ya, karena dia khawatirkan tangan ini ada bekas-bekas kotoran apa gitu, ya. Ini kalau orang zaman dulu, kalau zaman sekarang ya kita langsung aja kena air keran, dan di situ bisa juga kita bersihkan telapak tangan, ya, gitu, ya. Jadi bismillah, kemudian cuci-cuci telapak tangan begini, ya. Kemudian apa berikutnya? Wal madmadatu, kumur-kumur. Yang ketiga. Yang keempat, wal istinsyaku, adalah beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam lubang hidung. Nah, Bapak Ibu sekalian, prakteknya Rasulullah saat kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, ini satu gerakan. Jadi ditampung air, ya, di dalam tangan kita, kemudian ambil untuk kumur-kumur, sekaligus hirup dengan hidung. Jadi kumur-kumur sekaligus hirup dengan hidung, lalu buang dengan tangan kiri, gitu, ya. Makin ke dalam istinsyaknya, hisap apa hirup air dengan hidung makin bagus. Karena banyak riset menyebutkan orang yang istinsyak dengan benar, ya, sampai ke sini, ya, ke atas itu, ya, memang agak perih, itu bisa menghilangkan sinus atau mencegah kita kena sinus. Ya, yang sering-sering flu boleh itu, bagus. Istinsyaknya agak dalam. Keluarkan, ya. Nanti ada yang ikut, ya. Salimu-salimu itu nggak apa-apa, Bapak Ibu, ya. Itu bagian dari pembuangan, ya. Jadi praktik berwudunya Rasul, air itu ditampung di tangan kanan, ya, dalam gerakan kumur-kumur dan istinsyak, ya. Jadi ambil air dengan tangan kanan, menghirup kumur-kumur dulu, ambil dari mulut, langsung hirup dengan hidung, langsung buang dengan tangan kiri, gitu. Sekali gerakan, ya. Ini 3 kali, ya. Nanti juga ada kesunahan tentang membasuhnya 3 kali 3 kali. Ini yang keempat, ya.
baca basmalah, cuci telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak. Yang kelima, wamashu jami'ir ra'si, mengusap sebagian kepala. Nah, ini yang tadi sempat saya spill sedikit ya, tapi penjelasannya kali ini baru kita detailkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam praktiknya ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang mengusap sebagian kepala. Nah, yang disepakati adalah bentuk mengusapnya. Ya, kita di pertemuan lalu sudah bahas, tapi saya mau ulang sedikit ya. Perbedaan ghuslun dengan mashun. Dalam ayat berwudu itu ada dua perintah. Yang pertama perintah ghusl, yang kedua perintah masah. Kalau ghusl itu airnya ditampung, ya. Dan bagian wudunya atau anggota wudu kita kenakan langsung dengan air. Itu pada bagian apa saja? Wajah, kemudian tangan, dan kaki. Ya. Adapun kepala itu masah, berarti air ditampung, kemudian dibuang dulu airnya. Sisa air yang ada di telapak tangan, ya, inilah baru yang kita usapkan ke kepala. Nah, ini disepakati oleh ulama pemahaman ini. Kemudian apa yang berbeda? Yang berbeda adalah ini, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap sebagian kepala. Kenapa berbeda? Kita lihat dalilnya. Ya. Dalilnya adalah satu ketika tadi juga saya sebutkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dan beliau tidak melepaskan imamahnya, ya, gini ya. Nah, jadi ininya sebagian kanan kirinya bisa diusap, ya, seperti buya-buya yang di surau-surau ya, di kampung-kampung. Nah, biasanya kalau berwudu buya-buya itu songkoknya ini nggak dilepas, begini kan saja kan? Ah, begini wudunya nih, ya. Nah, akhirnya karena ada dalil ini, praktek Nabi yang seperti ini, kemudian para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memahami bahwasanya kepala itu yang wajib sebagiannya, ya. Supaya apa? Supaya meringankan, ya. Misal ya, dalam kejadian-kejadian ya kita nggak punya, kalau orang yang pakai peci nggak ada tempat menggantungkan atau meletakkan peci, ya. Itu memudahkan juga. Atau untuk ibu-ibu, ya, ketika berwudu di keramaian tidak bisa lepas jilbab, ya, maka caranya ya mengambil wajib atau rukunnya wudhu saja, yaitu mengusap sebagian kepala, ya, seperti itu. Nah, adapun mengusap seluruh kepala itu menjadi kesunahan, ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Yang wajib adalah sebagian kepala dan seluruh kepala itu sunnah. Kenapa? Untuk memudahkan kita. Misalnya nih, mungkin yang sudah pernah pergi umroh atau haji pengalaman ya. Kita kan kalau misalnya umroh aja yang lebih mudah deh. Lagi tawaf itu nggak boleh batal wudhunya. Kalau batal gimana? Kalau batal wudhu, tawaf kita berhenti. Ingat-ingat sudut mana kita batal. Nanti kita ulang dari situ. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke toilet atau ke tempat wudhu jauh dari matof, dari tempat tawaf itu, maka caranya bawa air wudhu di dekat situ, ya, minggir minggir sedikit dari putaran tawaf itu, ya, nggak jauh dari batas terakhir kita, berwudhu di sana, dikelilingin aja sama kelompok kita, regu kita dikelilingin, ya, terus berwudhu lah di situ. Nah, dalam kejadian ini kan nggak bisa, maaf, buka jilbab, ya kan? Maka gimana? Longgarkan sedikit jilbabnya, air itu untuk mengusap kepala, untuk membasuh kepala, cukup disela-selakan begini saja. Nah, inilah yang kemudian memudahkan kita, ya, untuk supaya bisa berwudhu lagi di tengah keramaian. Tapi kalau kondisi ideal, maka terapkan sunnahnya. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh bagian kepala. Caranya gimana? Saya izin lepas peci ya. Yang pernah Nabi lakukan adalah ketika sudah megang air ya, kemudian airnya dihempaskan lagi, sisa air yang ada di sini, yang ada di apa namanya tangan ya, kemudian kenakan di sini di kepala, dorong ke belakang, kemudian kedepankan lagi. Seperti itu. Ya, kemudian ambil, kalau mau 3 kali ambil lagi, buang airnya, gini, kenakan, kembalikan ke depan. Segitu sampai 3 kali. Ustadz, apakah langsung kena telinga? Nah,
langsung kena telinga itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau mau yang afdol, mengambil sunnah yang unggul, ya, kata para ulama di kalimat berikutnya nih, wa masul udhunaini, mengusap dua telinga, zahirihima wa batinihima, baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya, bima'in jadid, dengan air yang baru. Nah, jadi eh, untuk telinga, karena ini sunnah ya Bapak Ibu ya, kita ambil air yang baru. Berarti setelah kepala tadi ambil air lagi, kenakan. Caranya bagaimana? Di sini eksplisit bagian luar dan bagian dalam ya. Maka kita perlu dua jari untuk masing-masing tangan kita ya. Yang jari telunjuk di dalam, jari ibu jari jempol di luar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nih, kenakan ini dulu ujungnya gitu ya. Ikutin polanya. Kalau udah sampai dalam begini, barulah dari keluar jempol kita kenakan gitu. Set gitu ya. Bapak Ibu, wudhu itu bukan untuk maaf membersihkan dengan clean gitu ya bagian tubuh kita. Yang terpenting adalah menyampaikan air kepada bagian-bagian wudhu. Jadi nggak perlu kita memastikan, misal maaf ya, pas kita begini ada kotoran telinga, yaudah itu bersihin aja gitu ya. Tidak mesti seluruh kotoran telinga itu ikut hilang, enggak gitu ya. Ah, tapi bagiannya nih telunjuk kita masuk ke dalam ya, kemudian jempol ibu jari dari luar, membantu dari luar gitu. Seperti itu. Ini mengambil sunnah berwudu dalam bagian atau di tahap telinga ya, dengan menggunakan air yang baru. Kemudian apalagi yang menjadi sunnah berwudu, wa takhlilul lihyatil katsati, menyela-nyela jenggot yang lebat. Jadi bapak-bapak yang punya jenggot lebat nih ya. Nih saya lihat siapa yang jenggotnya lebat di sini nih. Ah, itu di sela-sela begini ya. Jadi ambil air baru lagi ya. Kapan kapan bagian menyilanya jenggot? Menyilanya jenggot setelah wajah ya. Yang pertama berarti pertama-pertama bisa kita ambil air lagi begini-begini kan nih. Ya. Atau bisa juga dari wajah langsung begini-begini boleh ya. Disela-selakan jenggotnya. Ya. Apalagi watakhlilu yang keberapa nih Bapak Ibu berarti nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang ke-8, wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, yaitu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Oh, berarti kalau nggak disela-sela nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Yang harus itu kena, pastikan kena ya. Tapi kalau ragu-ragu nggak kena, hanya dengan menyela-nyela barulah merasa kena, maka menyela ini menjadi wajib Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya? Di pertemuan sebelumnya saya pernah praktek ya. Ini bukan konten ya, bukan konten ya Bapak Ibu ya. Ini gini ya, di tangan kita ya, masukkan jari-jarinya ke dalam sini ya. Di sela-sela begitu. Pindah jari kiri juga sama. Kita sela-sela begini ya. Mau begini silakan ya. Ya terserah yang nyamannya sih ya, pokoknya jari ini sela-sela seperti itu. Kaki bagaimana? Yang kemarin saya contohkan. Ini jari kaki ya, dari mulai telunjuk kanan ya, pakai tangan kiri begini, begini ya, jari-jari kaki di sela-sela seperti ini. Ini kesunahan. Ini yang ke-8. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa taqdimul yumna 'alal yusra, yaitu mendahulukan bagian kanan atas yang kiri. Oh, berarti kalau terbalik boleh Ustadz. Nah, ini ada perbedaan pendapat Bapak-Ibu sekalian. Kalau kiri dulu baru kanan, mayoritas atau jumhur ulama menyebutkan tidak menjadi keharusan, tapi hadapnya kena gitu ya. Sedangkan Nabi itu disebutkan, Nabi itu orang yang yu'jibuhut tayammun, yang sangat menggilai semua serba kanan, memulai apapun dengan kanan, mulai kebaikan dengan kanan ya. Beliau itu pakai kiri hanya masuk kamar mandi, keluar masjid, atau melepas pakaian, masuk alas kaki, itu baru pakai kiri ya. Tapi untuk memulai semuanya ya pakai kanan ya, termasuk berwudu didahulukan bagian kanan ya. Jadi kalau tangan kita dipakai untuk mengusap wajah berarti dari kanan ke kiri ya. Kalau kepala berarti dari begini baru begini. Kalau
satu tangan telinga begini kanan dulu baru kiri ya. Kalau mengusap tangan sama kaki kan jelas. Jadi kita mengusahakan mendahulukan atau mengutamakan kanan. Saya kira ini sudah jadi praktik yang umum ya. Termasuk bagi yang kidal ya. Kita yang merasa kidal Bapak Ibu ya, nggak masalah ya. Tetap kanan aja dulu ya. Karena kidal itu kan hanya apa ya? Modal awal ya. Kalau kita terus melatih tangan yang tidak akrab ya, tangan lawannya, insya Allah lama-lama juga makin terbiasa. Kemudian wattaharatu salasan salasa. Bersucinya 3 kali 3 kali. Ya, tiap bagian 3 kali. Berarti 1 kali nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Yang penting memastikan bagian tersebut kena. Ini sebetulnya berwudu itu simple yang rukunnya Bapak Ibu ya. Sekali kalau kena itu sudah cukup. Tidak harus 3 kali 3 kali. Dan yang ke-10 sunnah berwudu adalah wal muwalatu. Muwalat itu apa? Berturut-turut. Tidak boleh ada jeda. Jadi misalnya nih, kita berwudu bareng, berdua, bertiga sama besti-besti, ya. Nah, mualah itu di antara bentuk konkretnya, kita tidak jeda wudhu kita dengan mengobrol. Nggak mau tahu Bapak Ibu ya. Jadi langsung dari mana berkumur-kumur istinsyak langsung sampai selesai, barulah selesai wudhu lanjut ngobrolnya, ya. Jadi kita kalau mau wudhu permisi dulu, alah ya, mau wudhu dulu ya, gitu. Jadi jangan sambil berwudhu ngobrol, ya itu tidak mualah ya, tidak berturut-turut dan tidak mengambil kesunahan yang utama ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sebagai pengantar kita ya tentang sunnah-sunnah berwudu ya. Saya mau sedikit menambahkan lagi ya tentang eh, ada tanbih ya. Tanbih itu yang perlu diperhatikan ya. Kata Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha yang memberikan catatan atau memberikan footnote terhadap kitab ini, kata beliau bahwasanya yang terdapat dalam sunnah-sunnah ini ya itu semuanya dalilnya jelas dan sahih. Jadi kalau dalam fikih itu ada istilah sahih dan sharih. Sahih itu valid, sharih ya. Nah, adapun yang di dalam ayat surah Al-Maidah ayat 6 itu menunjukkan kewajiban ya. Nah, sebetulnya lebih banyak lagi sunnah-sunnah apa dalil-dalil yang menunjukkan sunnah-sunnah wudhu, tapi diringkas saja ya karena dikhawatirkan terlalu panjang ya bertele-tele. Tapi intinya 10 ini cukup untuk kita terapkan dalam melakukan sunnah-sunnah berwudhu ya. Dan insya Allah kita kemudian mencapai yang namanya kesucian diri sebelum kita menuju sholat. Jadi kalau mau digabung dari mulai yang sunnah dengan yang wajib semuanya, maka secara praktek ya, yang pertama kali Bapak Ibu sekalian, ini boleh diperhatikan ya, dijadikan urutan untuk kita menerapkan seluruh sunnah dan rukun berwudu ya, atau rukun dan sunnah berwudu. Yang pertama, kita niat ya, niat ini eh, kalau mau dibaca itu silahkan, tidak ada dosa juga ya, tapi tidak juga wajib. Niat itu membacanya itu tujuannya membantu saja. Tapi sebetulnya saat kita datang ke tempat wudhu, kita tuh sudah niat ya. Nggak ada orang yang datang ke tempat wudhu punya tujuan lain-lain, nggak ada. Ya. Biasanya seperti itu ya. Maka itu sudah niat. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca niat, silakan. Kita dulu di kecil di MDTA atau di TPQ diajarkan baca niat nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala kan seperti itu ya. Maka selesai niat sambil kita menyentuhkan pergelangan tangan kita dengan air ya, mengenakan itu sambil kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, usap-usap ya, bersihkan. Kalau kita dalam kamar mandi cukup di dalam hati saja. Nah, selesai itu, apa yang kita lakukan setelah Bismillah membasuh atau membersihkan kedua telapak tangan, ya, barulah kita ambil air untuk berkumur-kumur, madmadah tadi. Masukkan air ke mulut, kumur-kumur sambil hirup istinsyak. Kemudian keluarkan dalam satu gerakan, bah, gitu ya. Ambil lagi yang kedua, ambil lagi yang ketiga, 3 kali ya, kumur-kumur dan istinsyak jadi satu, gitu. Praktiknya Rasulullah seperti itu. Selesai itu, bagaimana?
Barulah kita ambil air, ya, tadahi di tangan, langsung kenakan ke wajah, ya. Memang kalau bisa berwudu itu tidak ada halangan yang mengganggu, ya. Supaya seluruh bagian wajah kita kena, ya. Wajah itu adalah penampang depan Bapak Ibu, ya. Batas sampai sini nih, sampai dagu kita nih, ya. Ambil air, kenakan langsung air ke wajah, ya. Pastikan semuanya ratakan gitu. Yang punya jenggot langsung sela-selakan. 2 kali, ya. Satu lagi 3 kali. Jadi dengan sunnahnya 3 kali. Selesai itu bagaimana yang selanjutnya? Ambil air lagi, ya. Sunnahnya urutan sesuai ayat Al-Quran, yaitu ujung jari sampai siku. Begitu. Jadi ambil air, ya. Sela-selakan dulu ke jari, kemudian kenakan ke siku, begitu. Ya. Apakah boleh berwudu dari siku dulu ke ujung jari? Boleh Bapak Ibu, tidak ada larangan, ya. Tartib Al-Qur'an itu hanya untuk menunjukkan afdoliyah, keutamaan. Tapi kalau kita pakai keran, misalnya lebih mudah siku dulu, nggak apa-apa. Yang paling penting tadi semua bagiannya terkena, ya. 3 kalinya kalau pakai keran bagaimana? Pakai ilmu kirologi namanya. Dikira-kira 3 kali pakai keran tuh gimana? Ya, apakah 3 kali satu gitu ya? Kena lagi 2, ya, 3, bisa. Yang jelas tidak sekali. Yang kedua tangan kiri lagi. Sela-selakan dulu, kemudian ambil air gitu ya, sampai siku. Dilebihkan bagus sampai setengah sini ya. Namanya isbal, itu juga sunnah ya. Sini ya, lebihkan sedikit ya, ambil lagi sampai 3 kali. Setelah itu bagaimana? Kalau kita mau ambil sunnah, maka seluruh bagian kepala lepas dulu, apa namanya, tutup kepala kita, kemudian ambil airnya, buang airnya, yang di tangan ini sisakan, kenakan kepala begitu ya. Ambil lagi sampai 3 kali. Nah, ini penting memahami masah atau cara penerapan untuk bagian kepala yang benar ya. Karena contohnya saya ada pesantren Bapak Ibu ya. Santri-santri itu yang awal-awal masuk, kalau dia basuh kepala, kepalanya itu dikenakan ke keran begini. Langsung dimasukkan ke air keran gitu ya. Jadi nggak aneh kalau habis wudhu itu mereka seperti mandi basah semua gitu ya. Nah, kita jangan pula masih berpikiran air langsung begini ya, ya basah semua ya. Jadi cukup yang ada di sisa-sisa air di gini. 3 kali. Untuk telinga ambil lagi air yang baru. Tadi ya, dari mulai sini ujung jari masukkan ke bagian dalam ya, ikuti pola telinganya, jempol untuk bagian luar ya. Yang kita perlu pastikan itu hanya air mengenai seluruh bagian ya. Tidak harus, maaf, kotoran-kotoran itu ikut ya. Daki-daki itu biarlah ya, nanti itu bagiannya ya, pakai cotton bud. Nah, selesai itu tadi barulah kaki ya. Kemudian ambil air ya di kaki kita. Kalau ada masjid yang menyediakan tempat duduk di area berwudunya itu bagus, tapi kalau nggak ada, pandai-pandai saja bagaimana kaki itu biar bisa diangkat ya. Kemudian kita sela-selakan ya. Ambil air ya pakai tangan, kemudian kenakan ke jari kelingking. Ini kita mau menerapkan sunnah ya, seperti yang praktik Nabi. Gini kan, ya. Sela-selakan satu-satu, ya. Sudah yang ini, maka kemudian berikutnya barulah bagian kenakan dari ujung jari disiram lagi sampai ke mata kaki. Pastikan melewati mata kaki ya, supaya aman. Ya, disiram lagi setelah menyajari, disiram lagi sampai mata kaki. Setelah itu barulah yang sebelah kiri. Ambil dari jempol kiri. Kalau tadi yang kanan dari kelingking kanan, ya. Kalau yang kiri dari jempol kaki kiri. Supaya apa? Supaya urut kanan. Ini kan kanan ya ke kiri gitu ya. Sela-selakan ya, sudah disela-sela barulah disiram ya. Coba cek bagian tumitnya. Biasanya kita itu bagian tumit itu apa tumit itu Bapak Ibu? Yang sini ini ya, kalau kaki ini ya, ujung kaki ini ya, ya, bagian belakang itu ya. Nah, pastikan itu basah ya, karena seringnya kalau saya mengecek anak-anak santri itu, biasanya tumitnya ini kering Bapak Ibu. Karena cuman kaki dikenakan aja ke keran gitu, nggak diusap-usap dengan tangan. Jadi di antara hikmah sunnah
menerapkan sunnah Nabi atau mempraktikkan apa yang Nabi praktikkan gitu ya adalah memastikan wudhu kita sah karena mengenai seluruh bagian daripada anggota berwudhu. Nah, selesai kaki tadi tiga kali ya dan selesai ya. Barulah kita baca doa berwudhu. Apa doa berwudhu itu Bapak Ibu? Ada yang hafal? Allahumma ja'alni Ya, syahadatul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tahirina waj'alni min ibadika sholihin. Ya, yang terakhir itu tidak dibaca pun tidak apa-apa. Tapi kalau mau dibaca silakan aja. Tapi secara redaksi cukup sampai waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Dan ada seorang sahabat Nabi, Bapak Ibu pernah dengar ceritanya, dia diberikan kabar gembira oleh Nabi, yaitu terdengar suara tapak kakinya di surga karena beliau menjaga wudhu dan selalu sholat sunnah setelah berwudhu. Siapa tuh Bapak Ibu? Pernah dengar nggak? Siapa tuh sahabat Nabi yang didapat kabar gembira bahwasanya dia adalah orang yang terdengar Bilal bin suara Rabah, tapak Ustaz. kakinya di surga? Siapa? Bilal, Ustaz. Bilal Bilal ya. bin Rabah, ya. Jadi bukan sendalnya Bilal sudah di surga ya, ini ada distorsi cerita nih. Yang benar itu Nabi mendengar tapak langkah Bilal di surga. Oh, berarti Nabi mengenali cara jalan para sahabat. Iya, Nabi itu sampai sedetail itu mengenali tiap sahabatnya. Bahkan jenis apa jalannya melangkahnya sahabat itu beliau tahu. Dan beliau dapat kabar bahwasanya ini ya, sahabat yang surga tuh ini aja. Ya, tapak kakinya Nabi mengenali tapak kaki Bilal. Dan Bilal itu adalah orang muadzin pertama Rasulullah, baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi maupun di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Dan ini nggak ada yang menyamai rekornya Bilal. Ya. Beliau yang pertama azan di Masjidil Haram setelah Fathu Makkah. Dan beliau azan yang pertama di Masjid Nabawi ketika Masjid Nabawi baru dibangun, ya, pasca Rasulullah datang ke Madinah, hijrah ke Madinah. Dan Bilal itu juga merupakan sahabat yang pertama kali azan di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, setelah dibebaskan dari tentara Romawi, dari kekaisaran Romawi di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu juga Bilal yang azan di sana. Jadi Masya Allah ya. Nah, Bilal ini punya kebiasaan menjaga wudhu dan kemudian beliau juga selesai wudhu doa dan sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini boleh kita praktekkan supaya apa? Mudah-mudahan ya, tapak kaki kita mengikuti tapak kaki Bilal di surga nanti ya. Sudah dijamin duluan ya. Dan Rasul SAW nanti akan mengenali kita ya di Telaga Kautsar atau pasca kita melewati padang mahsyar itu dari bercahayanya wajah kita karena jejak wudhu ya. Maka saya mengajak kita semua agar mari sama-sama kita berusaha menjaga wudhu, salah satu ibadah unggulan yang banyak orang tidak sadar ya. Kita nih Bapak Ibu, kalau dalam keadaan suci terus ya, berwudhu terus ya, itu seperti orang yang ibadahnya non-stop ya. Kita lagi tidur dalam keadaan berwudhu, lagi ibadah. Lagi ngelamun dalam keadaan berwudhu, kita ibadah. Jadi non-stop ya. Seperti jadi mari kita sama-sama berusaha ya untuk menjaga wudhu dan dekat dengan atau tempat lingkungan kita itu punya fasilitas wudhu yang mudah diakses, yang mudah eh, terapkan, mudah dipakai oleh banyak orang supaya orang bisa dengan nyaman berwudhu ya. Bahkan sekarang kafe-kafe aja itu menyediakan fasilitas musola plus area berwudhu khusus di kamar mandi gitu ya. Maka jangan sampai ya kantor-kantor, instansi pemerintahan kalah dengan kafe-kafe ya. Untuk ibadah mesti ada area berwudu khusus. Ya. Bahkan di luar musola pun bagus tuh ya. Di tiap lorong kamar mandi ada area berwudu khusus ya bagi kita-kita pegawai-pegawai yang ingin menjaga wudhunya. Mungkin ini sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian ya. Silakan nanti setelah ini kalau ada yang perlu didiskusikan mengenai
fikih taharah atau materi tadi secara khusus maupun yang berkaitan dengan fikih ibadah secara umum dipersilakan ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebagai pengantar, saya minta maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dipersilahkan apabila ada pertanyaan. Izin Pak Ustadz, mau bertanya. Ya, silakan Pak Ferry langsung saja. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Eh, yang mau saya pertanyakan soal ini Pak Ustadz, buang angin yang membatalkan wudhu Pak Ustadz, atau istilah kitanya kentut ya. Jadi buang angin tersebut apa ada toleransi? Maksudnya gini Pak Ustadz, kan ada tuh kita saat salat tuh ada terasa mau buang angin, tapi dia seperti nggak keluar gitu Ustaz, tapi ada rasa. Atau memang buang angin yang memang betul-betul keluar, ada yang berbunyi, ada yang tidak berbunyi. Nah, yang kita tanyakan itu buang angin yang apakah buang angin yang rasa-rasa mau buang angin itu termasuk buang angin yang membatalkan wudhu. Nah, itu Ustaz, pertanyaan Ustaz. Rasa-rasa yang tidak pernah hilang, Pak Ferry ya. Ya, Baik, ini itu agak rancu ya, juga tuh, Ustaz ya. ya pertanyaan penting nih buat kita semua Bapak Ibu ya. Ini biasanya juga sering ditanyakan oleh ibu-ibu ya. Jadi ada yang namanya rasa-rasa buang angin, ada juga yang namanya saban-saban ya, sabanta-sabanta gitu ya. Keluar merasa keluar mohon maaf urin ya, air kencing ya. Nah, Bapak Ibu ya yang Allah muliakan, kalau untuk mana dulu? Saban-saban dulu deh ya. Yang tadi yang air kencing itu mesti dikonfirmasi dengan kita mengecek langsung bagian yang kita anggap kena gitu ya. Jadi harus dicek. Nah, kalau buang angin ketika sholat bagaimana? Yang pertama ya, cara memastikannya adalah dengan memastikan bahwasanya itu keluar ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kentut atau buang angin itu bisa kita identifikasi sebagai kentut dengan cara apa? Dengan cara apa? Bunyi Pak Ustadz, bunyi. Bunyi satu. Yang kedua apa? Ada nggak kentut yang nggak berbunyi? Melepus Tahu ya. Pak Ustaz. Tahu, Ustaz. Nah, ada lagi nggak kentut selain yang berbunyi dan selain yang bau? Ih, Aduh, Ustaz. aduh, Ada Ustaz. Yang aduh, bunyinya aduh melepus-lepus yang ya. ikuik, nah Bapak Ibu. Spirit, Pak. Nah kan, ini Bapak Ibu sudah ahli kentut semua nih dalam waktu 5 menit ya. Jadi begitu, konfirmasi dengan 3 hal tadi. Bau nggak, bunyi nggak dia? Kalau nggak bunyi, ya, maka yang kedua, ada nggak aromanya? Kalau nggak ada, maka yang ketiga, ada nggak yang ikut keluar? Kan terasa tuh, ada raso yang nggak biasa gitu kan? Itu kan terasa tuh Bapak Ibu ya. Kalau sudah memastikan tidak ada tiga-tiganya, ya, maka kita bismillah lanjutkan saja sholatnya atau yakinkan diri kita bahwasanya kita tidak batal. Jadi prasangka itu harus dibuktikan dengan adanya bukti temuan, kan gitu kalau istilah Bapak Ibu kan. Kalau dalam istilah fikihnya, al-yaqinu la yuzilu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi yang yakin kita sudah berwudu, yang ragu kita sudah kentut. Kalau kentut itu tidak ada buktinya, 3 hal tadi nggak nampak, baik secara bunyi tidak ada, secara aroma nggak ketemu, dan
ada kondisi yang berbeda pun tidak ada rasanya. Maka kita harus meyakinkan diri kita bahwasanya kita belum batal. Karena kondisi sebelumnya kita suci. Nah, itu seperti itu. Yang yakin adalah yang suci, yang ragu itu yang batal. Maka kita mesti utamakan yang yakin dulu bahwasanya kita sudah berwudu tadi. Nah, yang kedua, ada satu riwayat tentang bagaimana setan punya usaha yang dahsyat untuk menggoda manusia untuk sholat ya, dalam keadaan sholat. Jadi mau sholat digoda, dalam sholat pun digoda. Dan setan itu menggoda manusia ketika sholat di 3 tempat, Bapak Ibu. Apa? Yang pertama, ini yang paling sering nih ya, dari atas. Ditiup-tiup pikiran kita, sehingga kita lupa sholatnya. Rakaat keberapa, apa yang dibaca. Tapi yang lain-lain teringat ya. Letak kunci di mana tadi ya, sobok di dalam sholat tuh. Letak ATM di mana tadi, letak apa kacamata di mana tadi, sobok dalam sholat sadulanya. Tapi sholatnya lupa. Itu setan tuh di 3, 1 di sini. Yang kedua di mata, ditiup-tiup mata kita supaya ngantuk dalam sholat itu. Itu kerja setan tuh. Yang ketiga, maaf, di bagian belakang. Ya, ditiup-tiupnya bagian belakang kita itu supaya merasa-rasa ada yang keluar. Nah, itu juga upaya setan ternyata ya, membuat kita ragu-ragu, kentut enggak ya. Maka caranya bagaimana? Caranya kita harus yakin kalau tidak terbukti 3 tadi, maka sudah bisa dipastikan itu hanyalah tipu daya setan untuk membuat kita ragu. Sebab sholat itu nggak boleh dibatalkan, Bapak Ibu. Sholat itu nggak boleh dibatalkan. Kecuali ada hal yang membahayakan nyawa kita. Gitu sholat ya. Seperti itu mungkin jawabannya Pak Ferry dan Bapak Ibu sekalian. Wallahu alam bishawab. Izin Pak Ustadz. Iya, Jadi kalau yang saya tangkap dalam artian kan ada tuh Pak, dalam salat kita yakin nih kita mau kentut, cuman kita tahan-tahan gitu Ustadz. Jadi seperti penjelasan Ustadz, hal-hal seperti itu berarti masih belum membatalkan wudhu kita berarti Ustadz ya. Kentut iya, yang kita tahan. Sebenarnya kalau tidak kita tahan dia akan lepas. Tapi ketika kita tahan dia tidak jadi keluar. Nah itu berarti masih bisa dilanjutkan salatnya Ustadz ya. betul Pak. Kalau belum keluar itu belum batal ya. Intinya begitu kalau bicara batal tidaknya. Tapi sebaiknya sebelum sholat pastikan Bapak Ibu ya, nggak ada yang menyangkut-nyangkut lagi ya. Plong semua gitu. Oke, baik Kalau Ustadz. lepas Iya. mengganggu orang lain gimana, Ustadz? Gimana? Nah, kan ditahan-tahan, kemudian lepas mengganggu orang lain yang di sebelah kita, Iya. Ustadz. Nah, itu nanti Kenapa Pak tidak Ferry sebaiknya tidak klarifikasi ke dibatalkan jamaah saja, yang Ustadz? lain tuh. Ya, kalau sampai mengganggu orang lain itu yang ya urus kita Ya, yang yang kayak yang tadi masih Ustadz ya. kan bunyi dan bau, Ustadz kan. Kadang Ah, kan cenderung kalau yang sebelah kita kan bunyi kentut dia langsung ketawa, Ustadz. Atau kalau ya. berbau, Jadi Pak Reza mau jawaban yang seperti apa nih? kan kadang-kadang kan Ustadz dalam sholat itu kan kita kadang kita tidak khusyuk, Ustadz kan, Oh karena gitu. Iya iya perut iya. ini sudah apa kita tahan-tahan. Sementara tadi kata Ustadz tadi kan tidak ada alasan kita untuk membatalkan sholat kan begitu. Tidak boleh kalau selain yang lepas tadi wudhu kita tadi. Sementara ini Hmm, hasrat ini untuk keluar ini sudah menggebu-gebu Ustadz kan. iya. Ditahan nanti Oh, keluar nanti maksudnya Ustadz kan. iya iya iya. Uh, Itu dilihat dulu kondisinya. Kalau mau sudah di ujung sekali, ya, uh, termasuk bukan hanya ingin buang angin, tapi mau BAB ya. Misalnya dia atau kita misalnya sedang dalam keadaan diare ya, punya masalah pencernaan ya. Nah, itu boleh karena bagian dari darurat juga. Boleh batal sholatnya untuk mengamankan kita dan juga situasi kondisi yang lain. Iya, Dan ya, bisa dikira-kira ya, bisa dikira-kira. Kita masing-masing yang punya perut nih bisa mengira-ngira Bapak Ibu, ini bisa ditahan atau enggak nih, gitu ya. Kalau memang nggak sanggup lagi ditahan ya udah, khawatir malah keluar sendiri Daripada gitu kan. Itu daripada lebih beristirahat kacau lagi saja. itu.
Ya, Baik, baik Pak Ustadz, makasih banyak Pak ya Ustadz. Allah alam bisawab. Izin Natasha, izin Ya, Bu Bu. MC, langsung Ya, nanya Bu. ke Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam Bu Rini. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Ini khusus yang wanita, tapi nggak tahu kalau bapak-bapak ternyata juga ada nanti. eh Pertanyaan itu bagaimana kita yang perempuan ini Pak Ustadz, kan kesehariannya pasti memakai make up, kemudian juga mungkin memakai skincare untuk melindungi kulit dan lain-lain. Nah, ketika wudhu itu apakah akan menghalangi wudhu secara utuh atau bagaimana tata caranya supaya memang ya karena kalau kita ke kantor itu Pak Ustadz, pastilah ya nggak mungkin juga kita 2 kali sampai 3 kali lagi untuk ini gitu. Jadi mungkin lebih kepada sejauh mana mungkin yang lotion yang kita pakai atau make up atau skincare yang kita pakai itu menghalangi wudhu kita. Itu yang pertama, Pak Ustadz. Ada dua nih, Pak Ustadz. Kedua itu pengen tahu ringkas dan lebih ini aja bagaimana tata cara mandi wajib. Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rini, pertanyaannya bagus. Tentang make up dan air wudhu ya. Ini khas ibu-ibu nih. Yang ibu-ibu ingin menjaga penampilan ya supaya ya menjaga apa yang Allah titipkan juga bagian dari dandan untuk kesenangan pribadi kan ibu-ibu nggak pernah dandan untuk orang lain ya Bu ya untuk pribadi kan. Nah terus berkaitan wudhu bagaimana? Saya kira kalau make up itu ada ingredientsnya ya, Ibu ya. Ada apa namanya bahan bakunya apa saja. Nah, semua bahan baku yang tidak anti air atau yang tidak waterproof gitu ya, itu berarti bisa tembus air. Kalau tembus air, wudhu kita sah. Ya, jadi bisa dilihat dari isian bahannya apa saja. Biasanya kan ada keterangan tuh, ini tidak tembus air gitu ya. Seperti pakai cat tuh berarti. Disiram air dia airnya turun ya. Biasanya itu ada di bahan lipstick ya salah satunya ya. Lipstick itu ada yang tidak terhapus air. Nah, itu Waterproof. iya waterproof tadi ya. Itu lipstick yang seperti itu mesti kita bersihkan dulu sebelum berwudu. Tapi kalau bedak saya kira nggak ada tuh ya yang seperti itu kecuali kalau apa tuh pakai apa namanya Ibu ya? Yang mukanya jadi licin begitu kayak manusia silver itu kan ada juga itu. Dia disiram air nggak kenapa-napa. Nah yang seperti itu yang perlu dibersihkan dulu ya. Dan itu saya kira bisa dilihat dari ingredientsnya, dari komposisi bahan bakunya ya. Kalau dia mengandung waterproof itu perlu dibersihkan dulu, barulah kita berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tata cara mandi wajib, ini hal yang menurut saya sangat penting untuk kita semua paham dan diulang-ulang ya agar tidak lupa ya. Sebab saya pernah dalam satu kajian, saya punya eh, kelompok kajian ibu-ibu sosialita ya. Sampai sekarang masih aktif ya. Beliau sudah berpuluh-puluh tahun gitu, atau ya menikah sudah di atas 10 tahun, 20 tahun ya. Kemudian saat saya bahas tentang mandi wajib ya, fikih taharah juga waktu itu, mereka kaget. Oh, ternyata begini ya mandi wajib ya. Saya kira mandi wajib tuh Ustaz yang penting keramas. Waduh. Bahkan Bapak Ibu ya, mandi wajib itu tidak harus pakai sampo ya. Yang terpenting apa? Tata cara mandi wajib itu rukunnya cuma dua Bapak Ibu. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kalau air sudah kena baik rambut-rambut, bulu-bulu, dan seluruh kulit, itu sudah sah mandi wajib kita. Tapi harus dibanjur ya, bukan dilap-lap gitu ya. Nah, yang menjadi titik krusialnya apa? Sebagian kita mengira mandi wajib itu yang pakai sampo, pakai sabun lengkap. Enggak. Yang paling penting adalah air dulu pertama. Air dulu tuh bersihkan badan,
kenakan dia semuanya. Barulah setelah itu dianggap sudah selesai mandi wajibnya. Silahkan kita kalau mau pakai sampo, mau pakai sabun, mau pakai sabun muka, skincare, terserah ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengalirkan air itu, kenakan semua rambut, bulu, dan kulit. Disela-selakan semuanya. Jangan ada satu bagian pun yang nggak kena. Ya. Itu rukunnya cuma dua, niat sama mengalirkan air. Sunnahnya ya ada kita baca basmalah, ada kita wudhu dulu sebelum mulai, kemudian kita membersihkan kotoran-kotoran, ya. Tentu kalau dalam kondisi junub kita kan bisa jadi ada kotoran-kotoran yang masih nyisa, itu kita bersihkan Bapak Ibu, bersihkan dulu sebelum kita mandi, itu sunnahnya. Tapi saya kira kita di Indonesia yang airnya berlimpah gitu ya, mandi itu kalau jebur-jebur itu insya Allah bisa menghilangkan kotoran ya, tanpa secara khusus harus membersihkan dulu di awal ya. Nah, jadi kalau rukunnya cuma dua, kalau sunnahnya ditambahkan baca basmalah, kemudian berwudu di awal, membersihkan kotoran-kotoran kita, kemudian mulai dari kanan, jadi tangan kanan, kaki kanan, bagian badan sebelah kanan, ya. Kemudian dibanjurnya, diguyurnya tiga kali. Itu yang sunnah. Selebihnya, selama air sudah mengaliri seluruh badan, seluruh bagian kulit, terutama rambut atau bulu-bulu, maka insya Allah mandinya sudah sah. Seperti itu. Ya, mungkin kalau bapak-bapak nggak heran gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya biasanya kan kalau mandi nggak mesti membasahi kepala ya Bu ya, terutama yang rambutnya panjang ya. Karena payah mengeringkannya kan ya. Saya pun baru tahu ketika sudah menikah ya, ternyata ada ibu-ibu yang tidak selalu guyur kepala gitu ya. Karena payah mengeringkan rambut. Terutama yang mau pergi-pergi ya, yang pakai jilbab yang mau pergi, sekalipun ada hair dryer ya, kalau buru-buru kan tetap basah ya, lepek nanti. Saya juga baru tahu ya. Tapi pada intinya kembali ke tadi ya, kita cukup membasahi saja sampai dia kena semua bagian, insya Allah itu sudah sah, udah mencukupi mandi wajibnya, seperti itu. Begitu Bu Rini dan Bapak Ibu semua. Allah alam. Kasih Pak Ustadz. Ya, Terima kasih Ustaz. Izin Natasha bertanya Ustaz. Silakan Pak. ya. Izin Silakan Ustaz. sampai jam berapa kita, Bu Natasha? Satu ini aja terakhir Ustaz. Terakhir ya, satu ya. Boleh. Sip. Silakan Pak Reza. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Iya, Salah satu rukun wudhu itu kan adalah membasuh kaki tadi Ustaz. iya, Pak. Nah, saya pernah melihat suatu ketika Ustadz ada eh, eh, yang membasuh kaki ini sambil mengenakan sepatu bola Ustadz. Jadi saya melihat sebuah pertandingan bola di Arab Ustadz. Kemudian terdengar waktu sudah masuk waktu sholat dan terdengar azan. Kemudian si pemain bola ini kemudian masuk ke bench langsung dia berwuduk Ustadz. Berwuduknya itu tetap sama seperti yang normal kita lihat di Indonesia karena kita mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi yang saya menjadi yang tidak familiar bagi saya adalah ketika dia membasuh kaki tapi masih menggunakan sepatu bola Ustadz. Kemudian menurunkan celananya hanya sampai betis Ustaz. Kemudian melakukan sholat sebagaimana biasanya. Bagaimana itu Ustaz? Apakah ini mazhab yang lain? Karena mungkin Arab mazhabnya sebagian Hambali Ustaz. Bagaimana Ustaz? Izin Ustaz. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Jauh Pak Reza nonton bola ya, sampai ke Arab ya. Ajak-ajak lah kami ya, nonton Ronaldo di Riyadh ya, sambil umroh. Jadi itu namanya mengusap khuf, Bapak Ibu ya. Dan ini ada tata caranya dalam agama kita ya. Seluruh ulama sepakat tentang kebolehan mengusap khuf. Khuf itu adalah sepatu yang tingginya di atas mata kaki atau menutupi mata kaki seperti sepatu gunung ya. Sebetulnya awal mula khuf itu adalah ketika Nabi dan para sahabat perjalanan jauh. Mereka dalam keadaan dingin ya, sangat zaman dulu Bapak Ibu ya, nggak ada kendaraan seperti sekarang ya. Di tengah gurun, padang pasir, susah air ya. Kalau lepas-lepas alas kaki bisa jadi beku mereka dan atau masuk angin atau sakit lah. Akhirnya ada kemudian syariat mengusap khuf, yaitu sepatu tadi yang tingginya
ujung-ujung apa atasnya itu di atas atau menutupi mata kaki. Caranya adalah dengan berwudu lengkap ya seperti kita wudhu biasa, kemudian kita lap-lapin seluruh bagian sepatu tadi, kecuali alas bawahnya. Ya, bagi orang yang berpergian atau musafir, dia boleh menggunakan khuf itu 3 hari 3 malam. Kalau yang tidak musafir itu boleh sehari semalam, ya seperti itu. Tapi tadi catatannya adalah ya mesti ada haraj. Haraj itu kesulitan, kesulitan ya. Misalnya dalam kondisi kedinginan ya yang sampai di bawah minus begitu. Jadi kalau kita nggak mungkin ya lepas pasang ya seharian kita pakai kemudian besokannya ulang lagi lepas pakai lagi ya itu boleh seperti itu ya mengusap khuf namanya. Adapun yang tadi konteksnya main bola saya nggak tahu susah apa dia melepas sepatu untuk berwudu. Ya ini nanti kasuistik ya memang harus dibedah kasusnya untuk membahas keabsahan pribadi tersebut. Tapi secara umum ya praktik yang dilakukan oleh pemain bola tadi itu boleh dan memang ada syariatnya dalam agama kita dan ini disepakati oleh seluruh ulama kecuali madhab Mu'tazilah aliran sesat ya yang Ahlus Sunnah semuanya sepakat ya yang aliran sesat nggak ada Mu'tazilah itu nggak sepakat dengan mengusap khuf ini ya kalau celana turunkan setinggi betis itu juga sah nanti di di bab insya Allah kita kalau sampai di bab sholat saya akan lampirkan hadis tentang Rasulullah SAW pernah sholat ya hanya dengan pakai satu kain yang dijulurkan dari atas ke bawah. Artinya bagian antara bagian atasnya tidak nutup semua atau bagian bawahnya terangkat sedikit. Tapi yang jelas menutup aurat. Sehingga ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ya, ketika Nabi sudah wafat, beliau akan mengimami sholat di kampungnya. Beliau sudah bawa gamis, sudah bawa sorban. Tapi nggak jadi digantungkan gamis dan sorban itu. Beliau cuma pakai sarung, kain sarung seperti orang dulu yang menutupi di atas pusar di bawah lutut. Beliau sholat pakai seperti itu, Bapak Ibu. Itu sah ya. Yang penting menutup aurat. Tapi jangan kita lakukan di masjid tempat kita tinggal ya Pak Reza ya. Enggak, Ustaz. Orang Enggak, marah Ustaz. nanti. Ini nak gilo kau. Kalau itu sering saya lihat Ustadz, kalau orang biasanya karena saya bisa pernah tinggal di kampung Ustadz, biasanya orang pulang dari sawah Ustadz, Betul maghrib-maghrib ya. ya. Betul. Orang pulang dari sawah. Ya. Hmm. Nah itu eh, boleh. Yang penting tadi kita menutup aurat ya. Kalau di atas lutut ya nggak boleh. Atau ada lubang ya yang robek celana kita atau baju kita yang berada di letak aurat itu yang tidak boleh. Seperti itu. Gitu ya Pak Reza. Allah alam Ya, bissawab. terima kasih Ustadz. Ya sama-sama Pak. Bang Arwen, ada yang mau ditanyakan, Bang? Izin Pak Ustadz. Iya. Ini Izin Pak Bapak Ustadz. Ibu kita sepakati ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Saya jam 9 ada kegiatan Pak lagi. Ini menarik nih Pak Ustadz. Tadi karena Irban bertanya masalah kuf nih Ustadz. Iya, silakan, silakan Kembali Pak. ke yang masalah wudhu. Tadi kan fardu wudhunya ada dua nih, setahu saya nih Ustadz. Pertama masalah membasuh tangan, kedua membasuh kaki tadi. Salah Ya. satunya ya. Terkait kuf nih Ustadz, saya teringat nih Ustadz bahwasanya untuk membasuh apa? Membasuh bagian kepala nih Ustadz. Iya, Eh, Pak. bahwasanya saya pernah mendengar sebuah hadis, hadis Bukhari dan hadis Muslim Ustadz. Bahwasanya kalau untuk membasuh kepala itu Rasulullah melakukannya mulai dari ujung dari kening sampai dengan tungku kepala belakang Ustadz, lalu dikembalikan lagi. Nah, tadi kan Ustadz menerangkan bahwasanya bahwasanya ada yang hanya sampai karena dia memakai sorban atau apa sampai hanya ubun-ubun gitu. Nah, kembali ke kuf tadi Ustadz. Jadi Iya, Pak. Rasulullah itu pernah wudhu ketika dia memakai sorbannya, dia membasuh keningnya itu dan membasuh sorbannya sekaligus Ustadz gitu. Dan membasuh sorbannya gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ini apa? Pernah baca hadis yang mengusap sorban atau gimana maksudnya? Bukan. Jadi pernah satu kondisi Rasulullah itu wudhu, eh, dia memakai sorbannya. Jadi Ah, sorbannya tidak dibuka.
Ah, Dia membasuh keningnya itu dan membasahi sorbannya. Jadi seperti peci ini tahu sini dia basuh, tetap dia basuh sorbannya Ustaz gitu, sampai ke belakang gitu. iya, pertanyaannya Pak Irwan. Ya, apakah hanya cukup dengan kening tadi kan kata Ustaz kan hanya sampai kening atau ubun-ubun gitu. Ah, Apakah eh, syarat apa wudhu itu yang benar itu apakah dari kening ini, dari kening depan atau langsung sampai ke belakang, ke tengkuk ke belakang itu? Karena oke. berdasarkan saya pernah baca hadis, hadis Bukhari sama hadis Muslim Ustaz bahwasanya wudhu Ah, bagian bagian kepala itu dari depan kening ini sampai ke tengkuk belakang Ustaz gitu. iya, baik. Jadi terkait dengan rukun dan sunnah berwudu ya Bapak Ibu sekalian, ini memang Hah? masyhur bahasan perbedaan pendapat ya. Karena kitab yang saya pakai rujukannya madhab Syafi'i dan dalam madhab Syafi'i itu Nabi SAW dicatat ada dua riwayat tadi yang disebut oleh Pak Arwen betul. Nabi pernah mempraktekkan ya berwudunya dengan mengusap seluruh kepala dalam keadaan beliau tidak pakai peci atau imamah tadi. Adapun saat beliau pakai imamah ya itu beliau begini kan ya dan yang diusap itu sedikit bagiannya Pak. Bukan imamahnya yang saya belum dapat riwayat yang imamnya dibasahi. Kalau ada boleh dikasih Pak. Kalau ada boleh dikirim ke saya yang beliau membasahi seluruh imamahnya gitu. Yang ada dalam kitab kita tadi rujukan kita ya adalah saat Nabi SAW berwudu ya dengan mengangkat imamahnya sedikit ya lalu mengenakan bagian-bagiannya ya seperti itu. Bagian-bagian yang nampak berarti sini ya. Bukan dahi Pak ya, dahi ini masih wajah ya. Yang kepala itu rambut ini ya. Awal rambut ini kepala, sini dan samping. Otomatis saat imamah kita angkat ya, yang masih terbuka kan bagian ujung kepala sedikit dengan samping-samping dan itu yang dikenakan berwudu ya, seperti itu. Nah, eh, adapun hadis yang tadi, jadi ketika para ulama melakukan istimbat atau menyimpulkan satu hukum daripada ibadah, ya, para ulama mengumpulkan seluruh hadis yang ada, seluruh dalil yang ada, baik Quran maupun hadis. Ya, ada hadis yang dianggap bertentangan, maka dipakai metode namanya al-jam'u, yaitu apa namanya diharmonikan hadis tadi. Maka sampailah pada kesimpulan ya, berwudu untuk kepala ya yang masih itu ada dua cara. Yang minimal yang ini menjadi rukun yang menjadi wajib adalah sebagian kepala. Ya. Adapun yang maksimal, yang sunnah, yang afdol, yang utama tadi seluruh kepala. Artinya yang berwudu dengan sebagian kepala sah ya. Dan yang berwudu dengan seluruh kepala ini mendapatkan tambahan pahala kesunahan. Ya, kenapa? Ditambah dengan bunyi ayat. Ketika Allah bilang wamsahu biruusikum. Bi kata ba di situ ya, dalam perspektif atau kajian bahasa linguistik, ba itu punya fungsi namanya litab'im untuk membagi. Jadi kalau diartikan dalam sudut pandang linguistik bahasa, arti ayat wamsahu biruusikum itu adalah dan usaplah sebagian kepala kalian. Dan ini kemudian dalam praktiknya Rasulullah juga pernah mempraktikkan seperti itu, ya. Nah, sehingga dua-duanya benar, ya. Yang seluruh kepala itu masyhur dalam mazhab Hambali, yang kemudian dipakai oleh Muhammadiyah, gitu. Dan yang sebagian kepala ini masyhur dalam mazhab Syafi'i. Yang ini dipakai oleh ormas-ormas yang kita kenal ya. Kalau di Sumatera Barat, Perti, kalau di Jawa, NU, dan seterusnya. Tapi ini jangan kita bawa ke perbedaan ormas ya. Ini lebih kepada ikhtilaf, ada beda pendapat atau ada sekian pendapat ya di dalam mazhab atau sekolah fikih yang besar-besar ya, madrasah fikih yang besar-besar ya. Sehingga kita saat melihat itu, oh khazanah kita. Silakan mau yang seluruh kepala itu afdol utama. Tapi kita nggak bisa juga menyebut yang cuman sebagian itu nggak sah karena dalilnya jelas, semua ada dalilnya. Begitu saya kira Pak Arwen ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya baik Ustadz, terima kasih. Mungkin tadi nanti ini Ustadz, kalau tadi bertanya masalah penjelasan dapat dari mana, mungkin bisa dilihat di tafsir Al-Maidah ayat 6 itu Ustadz. Tafsir? Eh, Iya. Al-Maidah ayat 6 Tafsirnya Ustadz. siapa, Pak? Di tafsir terjemahnya saya lupa tuh. Karena Saya lupa Ustadz tafsir kan tafsirnya ada Ustadz. Cuman ada di banyak pada saat saya di kitab. Al-Maidah ayat 6 itu ada tafsir tafsir Al-Maidah ayat 6 terkait Mm-mm. wudhu di Mm-mm. tangan tadi antara mulai dari tangan sampai siku termasuk terkait membasuh kepala. Cuman kalau hadisnya hadis hadis Bukhari 185 sama Muslim 235 Ustaz. Iya, betul. Ini Ustaz. Yang ini yang Nabi membasahi sorban semuanya itu, Di tafsir Ustaz. kitab tafsirnya apa, Pak? Boleh Lupa diinfo saya. yang Saya lupa Ustaz. penulisnya Cuma pernah maksudnya. saya baca tafsirnya seperti Iya. itu Oh, Ustaz. Di gitu. ya Ya, betul nanti di nanti kaum di kalau Jadi kalau tahu Pak Arwen. Arwen kalau Pak Arwen ketemu boleh dikirim ya, Pak ya. ya Saya pun juga betul di ah, ah. saya lupa tafsirnya apa Ustaz, tapi saya pernah baca tuh di Imam Ahmad kalau tidak salah Ustaz. Terkait di Imam Ahmad kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya Ustaz ya. Kalau Imam Ahmad tidak punya kitab tafsir, Pak Arwen, Bukan di apa penjelasan hadis riwayat Imam eh, Ahmad. apa tuh lupa saya Ustaz, lupa nanti Oh saya iya. cari lagi Ustaz. Cari lagi, Wen. Iya, baik-baik. Iya, makasih Pak Arwen ya Ya atas ya Ustaz. insight-nya ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga tausiah pagi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Acara terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati kita, fokuskan pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal ibadah kita dan kita ditunjuki kebaikan demi kebaikan, dilembutkan hati kita untuk mengerjakan banyak kebaikan dan insya Allah kita semua sama-sama menuju kepada apa yang Allah cintai dan ridai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا من مشايخنا ومعلمينا ومتبرعينا ولقاداتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا إخوانا متحابين داعين عاملين مخلصين مجاهدين في سبيلك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara wirid mingguan kita pada pagi ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ya, Ustadz. Terima kasih Pak ya, Ustadz. izin apa Ibu ya, Assalamualaikum.